Ekonomi Kerti Bali, penanda Bali era baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cooke Sukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan kerama dan gumi Bali, sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan Atman atau jiwa; Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan pantai dan laut; Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia; dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Ekonomi Kerti Bali. Perekonomian Bali harus dikembangkan berbasis kekayaan alam dan potensi sumber daya lokal Bali dengan keseluruhan tradisi dan kearifan lokalnya, terutama pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif. Bali memiliki sumber daya manusia yang undagi, kreatif dan inovatif, dan unggul, mampu menghasilkan produk bernilai tambah. Selama ini perekonomian Bali sangat tergantung pada dominasi sektor pariwisata. Pariwisata telah dibiarkan berkembang secara masif tanpa arah kebijakan yang tepat. Hal ini mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan ramai-ramai beralih ke sektor pariwisata, sehingga pertanian, kelautan dan perikanan, termasuk tradisinya, semakin ditinggalkan. Akibat lebih serius adalah terjadi ketidakseimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali, yakni lebih dari 54% pertumbuhan perekonomian Bali bergantung pada sektor pariwisata. Selama 2 tahun lebih kejadian pandemi COVID-19 yang muncul sejak Maret 2020 melanda seluruh dunia, mengakibatkan pariwisata Bali terpuruk luar biasa. Pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi sangat dalam, yaitu minus 9,33% pada tahun 2020 dan minus 2,47% pada tahun 2021, paling rendah di Indonesia. Ternyata sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal seperti gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam. Kenyataan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena akan membahayakan fundamental dan keberlanjutan perekonomian Bali dalam jangka panjang. Gubernur Bali Wayan Koster merumuskan konsep perekonomian baru dalam upaya menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan konsep ekonomi Kerti Bali yang genial dan original. Ekonomi Kerti Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti dengan menerapkan 11 prinsip, yaitu: 1. Ekonomi yang dibangun dikembangkan dari sikap mensyukuri, memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya
sebagai anugerah dari Hyang Pencipta. 2. Ekonomi yang dibangun dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. 3. Ekonomi yang dibangun dikembangkan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. 4. Ekonomi yang dibangun dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. 5. Ekonomi yang dibangun dikembangkan dengan menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. 6. Ekonomi yang dibangun dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. 7. Ekonomi yang dibangun dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teknologi digital. 8. Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara skala niskala. 9. Ekonomi yang dibangun dikembangkan dengan asas gotong royong. 10. Ekonomi yang dibangun dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. 11. Ekonomi yang menumbuhkan spirit jengah dan cinta bangga sebagai Krama Bali. Ekonomi Kerti Bali memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu 1. Sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik. 2. Sektor kelautan perikanan. 3. Sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. 4. Sektor IKM, UMKM, dan koperasi. 5. Sektor ekonomi kreatif dan digital. 6. Sektor pariwisata berbasis budaya dan berorientasi pada kualitas. Ekonomi Kerti Bali merupakan perekonomian yang harmonis terhadap alam, hijau, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ekonomi Kerti Bali telah dijadikan percontohan dalam transformasi ekonomi nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI yang dituangkan dalam dokumen Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali, hijau, tangguh, sejahtera, telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Jumat, Sukrepon, Medangsia, 3 Desember 2021. Pelaksanaan ekonomi Kerti Bali dimulai tahun 2022. Pada ranah akademis, ekonomi Kerti Bali menjadi mainstream pengetahuan baru bidang pembangunan ekonomi. Akademisi dari berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, dengan antusias telah memberi respons positif terhadap ekonomi Kerti Bali, mendiskusikan, mengkaji, serta menuliskan pada forum akademik dan jurnal ilmiah bereputasi internasional. Keseimbangan pembangunan antar wilayah Bali. Bali secara geografis, kosmologis, dan historis merupakan satu kesatuan pulau dengan konsep Padma Buana, hulu teben, dan negara gunung yang saling menopang, utuh, dan tidak terpisahkan. Bali harus dikelola dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, yaitu satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, dengan prinsip kebersamaan guna mewujudkan pembangunan Bali yang harmonis, seimbang, terpadu, dan terintegrasi. Visi dan misi Gubernur Bali dijabarkan dalam visi dan misi Wali Kota Bupati Sebali untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah. Selama ini pembangunan antar wilayah di Provinsi Bali masih sangat timpang. 60%
masih bertumpu dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Sedangkan wilayah Bali Utara, Tengah, Timur, dan Barat belum dikembangkan secara optimal. Kondisi demikian tidak saja mengakibatkan ketimpangan perekonomian, tetapi juga memicu perpindahan penduduk skala tinggi ke wilayah Bali Selatan yang berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam kondisi pembangunan yang timpang tersebut, tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mendesain pembangunan yang seimbang di seluruh wilayah Bali. Gubernur Bali Wayan Koster dengan cerdas dan bernas menetapkan kebijakan pembangunan Bali dalam pendekatan kesatu paduan, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi, yaitu shortcut Singaraja Mengwitani, tol Jagat Kerti Bali menghubungkan Gilimanuk dan Mengwitani, pelabuhan segitiga Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida, dan Bias Munjul Nusa Ceningan. Membangun pusat pertumbuhan perekonomian baru, kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, wilayah Bali Tengah dan Timur. Turiya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali di Buleleng, wilayah Bali Utara. Pusat perekonomian baru di wilayah lintasan tol Jagat Kerti Bali di Jembrana dan Tabanan, wilayah Bali Barat. Membangun pusat pertumbuhan perekonomian baru berbasis pertanian, perikanan, dan industri sesuai potensi kota kabupaten berupa kelembagaan bersama satu pintu KBS, yaitu KBS Garam di Kusamba Klungkung, Amat Karangasem, Tejekule Buleleng, dan Gumbrih Jembrana. KBS Salak dan Arak di Karangasem, KBS Kopi di Kintamani Bangli dan Pupuan Tabanan, KBS Beras di Tabanan dan Jembrana, KBS Jeruk di Kintamani Bangli, KBS Mangga, Durian, dan Anggur di Buleleng, KBS Kakao di Jembrana, KBS Perikanan di Karangasem, Buleleng, dan Jembrana. Infrastruktur penunjang bidang prioritas pertanian, Bendungan Sidan di Badung, Bangli, Gianyar, Bendungan Tamblang di Buleleng. Ekonomi Kerti Bali dan penyeimbangan pembangunan antar wilayah Bali merupakan gagasan visioner dan cemerlang Gubernur Bali Wayan Koster sebagai penanda Bali era baru.